Selamat berjumpa kembali bersama saya Saiful Fikri. Kembali kita bersama-sama akan mempelajari Hasanah Matematika. Kali ini yang kita bahas adalah transformasi geometri, khususnya tentang refleksi. Baiklah, sebelum kita mulai seperti biasa, marilah kita luruskan niat kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan bersama ini mendapatkan kemudahan dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang masih belum bisa bersama-sama dengan kita untuk mempelajari materi ini. Semoga diberikan kelonggaran waktu sehingga dapat mempelajari materi transformasi geometri. Baiklah, kita mulai. Refleksi yang dimaksud di sini adalah pencerminan. Jadi bukan refleksi yang pijat urat itu ya. Refleksi atau pencerminan dari suatu bangun geometri adalah proses mencerminkan setiap titik pada bangun geometri itu terhadap sebuah garis tertentu. Garis tertentu ini dinamakan sebagai sumbu cermin atau sumbu simetri. Pada transformasi refleksi, jarak titik pada bangun bayangan ke sumbu cermin sama dengan jarak titik pada bangun semula ke sumbu cermin. Nah, sekarang mari kita lihat. Jadi yang dinamakan sumbu cermin atau sumbu simetri ini adalah garis yang dicetak tebal ini. Jadi misalkan ini ada titik P, bayangannya ditarik garis tegak lurus ke sumbu simetri, maka didapatkan bayangan P aksen. Maka di sini didapatkan jarak dari P ke sumbu simetri akan sama dengan jarak P aksen ke sumbu simetri. Ini dipahami. Ini sama dengan pada saat kita bercermin, maka jarak kita ke cermin akan sama dengan jarak cermin ke bayangan. Nah, yang berikutnya lagi, untuk titik Q, kalau kita lihat ini jaraknya ke cermin adalah 3 satuan. Maka kalau dicerminkan, didapatkan bayangannya Q aksen, maka berjarak juga 3 satuan. Jadi ini dapat dipahami ya. Saya yakin ini sudah paham. Tidak ada lagi yang perlu dipertanyakan. Garis P aksen Q aksen, ini yang garis ini ya, adalah bayangan dari garis PQ oleh refleksi terhadap garis M. Jadi ini garis M ini sebagai cermin atau sumbu simetri. Kalau tadi berupa garis, sekarang berupa bidang. Ini ada segitiga dicerminkan terhadap garis M. Maka didapatkan segitiga P aksen, Q aksen, R aksen. Jadi kalau kita lihat, jadi syaratnya dari titik Q ditarik tegak lurus. Ini ya, tegak lurus, jaraknya sama, maka titiknya Q aksen. P juga sama, kita cerminkan ke garis M, didapatkan P aksen, ini jaraknya sama, dan R juga sama, maka ditarik garis, jadilah segitiga P aksen, Q aksen, R aksen. Nah, dari sini dapat kita simpulkan. Yang pertama, bentuk objek sama dengan bentuk bayangannya. Ini jelas, segitiga kita cerminkan, ya jadi segitiga. Kalau segitiga dicerminkan jadi segi 4. Nah, ini yang hebat. Ya, kalau ingin lihat masalah cermin,
banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan di dalam film nasional ada film yang judulnya Mangku Jiwo, ini tentang cermin. Itu silakan kalian tonton, tapi filmnya horor itu. Kita kembali ke materinya ya, kok ke film. Yang B, jarak objek ke cermin. Jarak objek ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin, ini sudah jelas. Dan yang ketiga, garis yang menghubungkan objek dan bayangan tegak lurus. Jadi ini harus tegak lurus. Jadi ini yang dapat kita simpulkan. Sekarang kita akan bahas selanjutnya tentang penggunaan matriks dalam refleksi. Mari kita kelompokkan. Yang pertama, refleksi terhadap sumbu X. Matriks transformasinya adalah 1, 0, 0, negatif 1. Nah, kalau kita lihat dari A, titik A, X, Y didapatkan A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, cara menghafalkan dari titik X dan Y yang berubah adalah Y. Sementara titik X tetap. Kalau kita lihat gambarnya, X tetap ini 1, 2, 3, 4. Jadi kalau ini asalnya 4,3 dicerminkan bayangannya adalah 4, negatif 3. Maka cara menghafalkannya, X-nya tetap, maka di sini 1, 0. Y-nya berubah 0, negatif 1. Jadi cara menghafalkannya begitu. Ya. Jadi satunya dulu, ini 1, 0 artinya ini X ini tetap, 0 min 1, Y-nya berubah menjadi negatif. Nah, sekarang refleksi terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y, kalau kita lihat, maka yang berubah adalah X. Jadi kalau di sini X-nya ini 3, kalau kita hitung 1, 2, 3. Maka setelah dicerminkan, X-nya berubah menjadi negatif 3. Sementara Y tetap. Nah, maka matriksnya X-nya berubah negatif, maka negatif 1, 0. Y-nya tetap 0, 1. Jadi itu cara menghafalkan. Berikutnya terhadap garis Y sama dengan X. Nah, sekarang kita perhatikan X, Y itu titiknya ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6,2. Titiknya 6,2. Setelah dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, hasilnya adalah 2,6. Jadi ditukar posisinya. X ini 6, di sini menjadi Y aksen, ya. Jadi ditukar, X menjadi Y, Y menjadi X. Maka Y-nya dulu. Y-nya dulu. Y itu disimbolkan dengan 01, X 10. Jadi ini sangat mudah untuk dihafalkan. Terhadap garis Y sama dengan negatif X. Jadi kalau lihat ini garis Y sama dengan negatif X. Titik asalnya di sini ini adalah 2,6. Hasilnya adalah min 6, min 2. Jadi selain ditukar tempatnya juga ditukar tandanya. Jadi dari Y sama dengan X, satunya ini diganti negatif 1. Ya, jadi ini titik yang dicerminkan. Nah, sekarang kalau dari titik asal ini 0. Dari titik asal
Di sini adalah misalkan ini 4,2. Hasilnya negatif 4, negatif 2. Tandanya ditukar tapi tempatnya enggak. Jadi yang depan tetap X tapi negatif, maka negatif 1, 0. Untuk Y-nya juga sama, 0, negatif 1. Insya Allah sekarang tidak tertukar. Dulu pada saat mempelajari transformasi ini memang takut ketukar. Insya Allah enggak. Nah sekarang bagaimana kalau terhadap garis X sama dengan A? Garis X sama dengan A ini sejajar dengan sumbu Y. Maka matrik transformasinya akan sama dengan matrik transformasi refleksi terhadap sumbu Y. Ini pasti sama. Sama ya. Nah cukup ditambah dengan 2 kali A. 2 kali A, jadi A nya berapa? Y nya 0 karena tetap. Sekarang pencerminan terhadap garis Y sama dengan B. Nah sama dengan tadi, ini Y nya berubah, X nya tetap. Karena Y sama dengan B, ini sejajar dengan sumbu X, maka matrik transformasinya sama dengan refleksi terhadap sumbu X. Ya, kalau kita perhatikan yang atas ini sama, cuman ditambahkan dengan 0, X-nya tetap. Y berubah menjadi 2 kali B. Akhirnya kita sampai pada contoh. Ini bahasan bagian yang sangat penting. Tentukan hasil refleksi berikut. Yang A, titik A 3, negatif 4 terhadap sumbu Y, dan B, titik B negatif 1, negatif 2, negatif 1 terhadap garis X sama dengan 3. Penyelesaian. Ingat matrik transformasi sumbu Y. Nah sumbu Y yang berubah adalah X-nya, maka min 1, 0, 0, min 0, 1. XY ini diganti dengan titik A yaitu 3, negatif 4. Maka jadilah negatif 1, 0, 0, 1 dikali 3, negatif 4. Ini perkalian matrik biasa. Sehingga kalau kita kalikan, min 1 kali 3 negatif 3 ditambah 0 tetap negatif 3. 0 kali 3 0 ditambah 1 kali negatif 4 negatif 4. Jadi A aksen adalah min 3, min 4. Nah kalau kita lihat pada gambar ini, jadi titik A ini ada di 3, negatif 4. Dicerminkan terhadap sumbu Y, ini sumbu Y, maka hasilnya adalah di negatif 3, negatif 4. Saya rasa sudah jelas di sini. Jadi kalau kalian misalkan soalnya ini pilihan ganda, kalau kalian lupa bagaimana menghitung, lupa matrik transformasinya, silahkan digambar saja keadaannya. Insya Allah ketemu. Nah yang B, terhadap garis X sama dengan 3. Ya, maka didapatkan, maka matrik transformasinya adalah seperti ini. Ini karena X sama dengan 3, ini sejajar sumbu Y, maka matrik adalah min 1, 0, 0, 1. Karena yang berubah adalah X-nya, ditambahkan dengan 2A, 0. Nah A ini adalah garisnya yaitu 3.
3 ya, 2-nya tetap ini dari sini. Sementara X ya adalah titiknya min 2, min 1. Ini kita kalikan dulu. Hasilnya adalah 2 negatif 1. Negatif 1 kali negatif 2 itu adalah 2. Ditambah 0 kali negatif 1 adalah 0. Jadi 2 tambah 0 adalah 1. Yang bawah 0 kali 2 negatif 2 ditambah 1 kali negatif 1. Hasilnya negatif 1 ditambah 2 kali 3 itu 6. Jadi 2 tambah 6 8. Min 1 tambah 0 min 1. Jadi bayangan dari B atau B aksen adalah 8, negatif 1. Nah sekarang perhatikan di gambar. Ini adalah titik B negatif 2, negatif 1. Ini negatif 2, ini negatif 1. Dicerminkan terhadap X sama dengan 3. Ini yang tebel ini adalah X sama dengan 3. Maka bayangannya, jadi jaraknya ini ke cermin sama. Bayangannya adalah 8, negatif 1. Jadi sekali lagi kalau kalian seandainya lupa matrik transformasinya, silakan digambar, letakkan garisnya, tinggal dihitung berapa satuan panjangnya ke cermin. Selanjutnya tinggal menghitung jarak bayangannya. Contoh 1, mudah-mudahan tidak ada halangan yang berarti. Kita tetap melaju, kita sampai pada tangga berikutnya, kita ke contoh 2. Tentukan komposisi refleksi titik C negatif 1,3 terhadap garis Y sama dengan negatif 1. Dilanjutkan terhadap sumbu X. Jadi di sini cerminnya ada 2. Yang pertama garis Y sama dengan negatif 1. Yang kedua adalah sumbu X. Jadi kalau kalian mau pakai gambar ya silahkan letakkan titik min 3, min 1,3, letakkan garis Y sama dengan negatif 1, hitung jaraknya, baru dibuat bayangannya. Nah setelah dapat itu baru dicerminkan lagi ke sumbu X. Kita mulai. Yang pertama kita hitung dulu refleksi titik C terhadap garis Y sama dengan negatif 1. Ingat bahwa garis Y sama dengan negatif 1 ini sejajar dengan sumbu X. Sehingga yang berubah adalah Y. Sehingga matrik transformasinya X-nya tetap 1, 0, 1, 0, Y 0, negatif 1. Ditambah 0 dan 2B. Tidak ada masalah. Baru kita substitusikan. XY diganti titiknya negatif 13 dan B diganti dengan persamaan garisnya yaitu negatif 1. Kita kalikan hasilnya negatif 1 dan negatif 3. Saya anggap kalian sekarang sudah mahir mengalikan matrik. Ditambah dengan 0, negatif 2. Nah kalau penjumlahan insya Allah tidak ada masalah apapun. Hasilnya adalah negatif 1 dengan negatif 5. Ini adalah X aksen, Y aksen. Nah titik ini dicerminkan terhadap sumbu X. Refleksi titik C aksen terhadap sumbu X. Sumbu X ini persamaannya kan sama, ini persamaannya, matriknya sama, 1, 0, 0, min 1. X double aksen, Y double aksen sama dengan 1, 0, 0, min 1 dikali X aksen, Y aksen. Maka dapatlah X aksen, Y aksen kita ganti, sudah kita kalikan. Min 1 tambah 0, min 1, 0 tambah 5, 5.
Jadi hasil refleksi titik C adalah C double aksen. Bagaimana? Sudah ya? Gambarannya sudah ada. Memang terlebih baik kalau kalian menyediakan buku streaming yang kotak-kotak itu. Dengan adanya buku streaming ini, untuk menggambar itu menjadi sangat mudah. Karena kotak streaming itu adalah 0,5 senti persegi. 0,5 senti semua, jadi hitungannya satuannya itu jelas. Contoh yang ketiga. Nah, sekarang kita ambil contoh yang lain lagi. Sekarang ini yang direfleksikan itu adalah persamaan lingkaran. Apakah bisa, Pak? Bisa. Lingkaran L dengan persamaan x kuadrat tambah y kuadrat dikurang 4x dikurang 4y ditambah 4 sama dengan 0. Direfleksikan terhadap garis y sama dengan negatif x. Tentukan persamaan hasil refleksi lingkaran L. SOP-nya ini sama dengan translasi. Sudah kita bahas sebelumnya bagaimana mentranslasikan suatu bangun. SOP-nya sudah jelas. Ya, bagi yang lupa atau masih belum punya kesempatan untuk belajar translasi, jadi mari sambil kita ulang bersama-sama walaupun tidak sedetail sebelumnya. Langkah pertama ya misalkan dulu. Misalkan titik x, y terletak pada lingkaran L. Maka hasil refleksi terhadap y sama dengan min x adalah x aksen, y aksen. Jadi kita ambil satu titik dulu yang terletak pada lingkaran L. Setelah itu kita refleksikan terhadap y sama dengan min x. Didapatkan hasil x aksen, y aksen. X aksen, y aksen sama dengan, ini adalah matrik transformasi refleksi terhadap garis y sama dengan negatif x. Oke. Dikalikan dengan xy, maka hasilnya adalah negatif y, negatif x. Maka dari sini bisa kita simpulkan x aksen sama dengan negatif y. Maka y sama dengan negatif x aksen. Jadi keduanya kita kalikan negatif 1. Maka min y menjadi y. X aksen menjadi negatif x aksen. Nah, untuk y aksen juga sama. Y aksen sama dengan x negatif x. Maka x sama dengan negatif y aksen. Lalu selanjutnya apa? Baru kita gunakan substitusi. Substitusikan x dan y ke persamaan L. Jadi hasilnya ini kita masukkan ke persamaan lingkarannya. Jadi kita tulis dulu persamaan lingkarannya. Kenapa kita tulis? Supaya faktor kesulitan itu semakin kecil. Boleh nggak ditulis, Pak? Ya boleh aja. Nah, langsung saja substitusinya boleh. Nah, dari sini setiap ada x kita ganti negatif y aksen. Jadi ini x kita ganti, x kita ganti. Jadi ini menjadi min y aksen dan ini negatif y aksen. Jadi maksudnya seperti itu. Sementara untuk y kita ganti dengan negatif x aksen. Ada y kuadrat kita ganti min x aksen kuadrat. Ada min 4y ya kita ganti dengan min 4 kali negatif x aksen. Nah, setelah kita dapatkan, kita sederhanakan, kita kuadratkan, dikuadratkan,
min 4 kali negatif 1Y. Negatif 4 kali negatif X aksen hasilnya plus 4X aksen ditambah 4. Setelah ini baru kita atur. Nah, tanda X aksen ini bisa tidak kita tulis. X-nya dulu X kuadrat, Y kuadrat, 4X tambah 4Y ditambah 4 sama dengan 0. Nah, selesai sudah. Tidak ada masalah ya. Jadi bentuk-bentuk soal dalam refleksi sudah kita bahas. Silakan dibuka di textbook, ada soal, silakan dicoba. Yakinlah bahwa kalian bisa. Akhirnya sampailah kita pada soal pendalaman materi. Sekali lagi, soal pendalaman materi ini tidak bertujuan untuk memberatkan siswa, tetapi untuk mengetahui seberapa banyak materi yang sudah berhasil dikuasai oleh siswa. Yang pertama, soalnya tentukan hasil refleksi titik A 1,3 terhadap sumbu Y dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Ini sangat-sangat mudah sekali. Dan yang kedua, tentukan hasil refleksi garis G terhadap Y sama dengan negatif X. Selamat mencoba, yakinlah bahwa kalian bisa. Ingat kata guru agama kita dulu, bahwa setan itu akan selalu menghalangi umat manusia untuk bisa, untuk maju itu pasti dihalang-halangi. Jadi yang namanya belajar, apalagi daring, yang namanya godaan itu yang memang sangat besar sekali. Mohon diperhatikan bagi yang menggunakan HP, tolong jangan sambil tidur. Di usia muda memang efek tidak muncul, tetapi kalau itu berkelanjutan itu seperti arisan yang nanti di usia tua itu akan dapat arisannya. Jadi dimohon gunakan protokol dalam memakai HP. Jangan di tempat yang gelap, duduk yang nyaman, jarak diatur. Baiklah anak-anakku sekalian, akhirlah sampai kita di penghujung kebersamaan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas keikhlasan kalian, kesediaan kalian bersama-sama dalam pembelajaran kita kali ini. Saya doakan semoga kalian bersama keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat dan selamat belajar.